Halo Sobat Kompas TV. Balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, Sobat Kompas TV, saat ini gue udah bersama mobil bongsor dari Mazda, yaitu Mazda CX-5 nih Sobat Kompas TV. Mobil ini tuh Sobat Kompas TV, dia dikadang-kadang menjadi pesaing beratnya, yaitu Honda CR-V kayak gitu Sobat Kompas TV. Karena dia memiliki ground clearance yang sama, wheelbase yang sama, panjang, tinggi, lebarnya juga sama kayak gitu Sobat Kompas TV. Cuman beberapa orang ada yang tim Mazda, ada juga yang tim Honda kayak gitu Sobat Kompas TV. Tapi menurut gua kalau kita punya uang yang sama ya, ini gua pribadi ya, sekitar 600 sampai 700 jutaan, gua mending milih Mazda sih. Karena gimana pun dia tuh ini pribadi ya, modelnya cakep banget Sobat Kompas TV. Yang gua suka Sobat Kompas TV agak sini, ini tuh dia memiliki kayak menurut gua kayak hiu Sobat Kompas TV. Jadi dia itu kayak shred, terus bawahnya langsung datar gitu Sobat Kompas TV. Jadi menurut gua mantep banget sih. Dan di sini mereka udah memakai semuanya serba modern. Dia udah memakai LED Sobat Kompas TV dan juga memakai projector lamp. Mantep nggak tuh? Dan Mazda ini memiliki mesin 2500 cc kayak gitu Sobat Kompas TV. Figurnya mantap dan sayangnya dia ini bensin ya. Kalau 2500 cc solar atau diesel itu mantap lagi tuh. Nah, sekarang ke sinian. Di sini dia velgnya beda dengan warna bodi Sobat Kompas TV. Dia warna putih dan juga velgnya warna hitam, semuanya hitam. Jadi dia memiliki satu warna atau single tone kayak gitu. Di depan dan juga di belakang. Dan dia memiliki ukuran 225/55 ring 19. Menurut gua cocok banget nih Sobat Kompas TV. Tapi kalau misal kalian kurang gede, ini mau di-upgrade lebih tinggi atau lebih gede, masih bisa. Soalnya masih ada space sekitar seginian lah Sobat Kompas TV, 5 jari, itu masih bagus banget. Sekarang dari handle pintunya nih Sobat Kompas TV, dia nggak pakai yang serata body, dia memakai model yang congkel gini, membuat kemacoan dari Mazda CX-5 ini menjadi makin maco. Jadi kalian kalau mau membuka atau menutup tinggal mencet tombol ini Sobat Kompas TV, tinggal dibuka aja. Mantap banget. Dan yang gue suka Sobat Kompas TV, model dari Mazda ini bener-bener dia punya bahasa desain yang khas Sobat Kompas TV. Jadi modelnya seperti ini. Tapi itu preferensi masing-masing Sobat Kompas TV, kalian suka atau enggak. Tapi kalau gue suka banget dengan model dari Mazda ini. Sekarang kita lihat di bagian belakangnya, yuk. Nah, Sobat Kompas TV, di bagian belakang sekarang lagi-lagi gue suka bahasa desainnya Mazda. Lihat lampunya Sobat Kompas TV, mantep banget. Full LED dan juga mempunyai ciri khas, dia pasti seperti ini. Ini kayaknya sejak Mazda 2 di Sobat Kompas TV, dia udah memakai gaya lampu yang seperti ini. Dan di sini ada Sky Active G, yang kalau kita misal foto doang ini udah tahu kalau ini Mazda. Soalnya Sky Active cuman Mazda kayak gitu. Mantap. Dan seperti yang tertulis di sini Sobat Kompas TV, dia ada tulisannya CX-5 AWD, di mana dia ini ada dua versi, ada FWD atau front wheel drive, ada juga yang AWD atau all wheel drive. Mantep nggak tuh? Sekarang kalau kita di bagian belakang, kita harus nyoba terangnya atau nyobain bagasinya. Dia elektrik nggak ya? Kita coba. Mana lagi nih? Oh ini. Tentu saja dong. 600 sampai 700 jutaan harusnya udah elektrik dan sudah ada di Mazda ini. Kalau untuk ukuran bagasi ya Sobat Kompas TV, menurut gue ini gede. Oke lah, cukup lah ya. Golf bag masuk, koper medium 2, 3 masuk lah. Dan di bawah sini masih ada. Oh, tapi bukan untuk penyimpanan. Di sini merupakan buat kompartemen ban serep, dan juga ada tulisan Bose. Berarti di sini merupakan subwoofer dari speakernya itu Bose. Mantep nggak tuh? Jadi memang mobil ini menggunakan speaker dari Bose. Memiliki 10 speaker, stagingnya pasti mantap kayak gitu. Dan dia di sini ada tray yang bisa dilepas dari sini Sobat Kompas TV. Jadi kalau kita mau pakai atau enggak, kita tinggal ngelepas doang. Seret. Semudah itu. Tapi kalau kalian ingin membawa barang yang agak privasi atau butuh keamanan ekstra, tinggal kalian tutup lagi seperti tadi. Dan yang mudah-mudah untuk para wanita, kalau kalian membeli ini, yang kalian suka pasti ini. Electric tailgate. Tinggal pencet, dia udah langsung nutup sendiri. Mantap. Oke, depan udah, samping udah, belakang udah. Sekarang kita pindah ke bagian dalam Sobat Kompas TV. Kayak gimana sih? Yuk, ikutin gue.
Nah, Sobat Kompastv, sekarang gue udah ada di bagian dalam atau interior dari Mazda CX-5 ini, Sobat Kompastv. Pertama gue masuk, feel-nya pas banget, mantap banget. Joknya oke sih, bukan jok yang paling empuk, cuman oke lah ya kayak gitu. Terus habis itu, yang gue suka lagi, ini udah electric seat kayak gitu Sobat Kompastv. Tuh, bisa naik, bisa turun, bisa maju mundur, dan juga bisa, oh ternyata dia ada leg supportnya Sobat Kompastv. Jadi dia ini bisa agak dongak gitu di bagian bawahnya untuk menyangga paha biar lebih baik lagi. Mantap. Terus habis itu Sobat Kompastv, pengaturan untuk setirnya, sayangnya dia masih manual, tapi teleskopiknya lumayan tinggi nih Sobat Kompastv. Tuh, lumayan jauh Sobat Kompastv. Jadi untuk orang yang posturnya mungkin tidak terlalu tinggi, dia bisa mengemudikan kendaraan ini dengan mantap. Dan juga orang gede seperti saya ini juga mudah sih. Jadi segini kan nggak nempel di perut gitu ya. Nah, terus di sini Sobat Kompastv, ini ada layar entertainment atau head unit yang menurut gue kurang gede sih ya. Oke lah ya segini, cuman menurut gue bisa lebih gede lagi lah ya. Dan ini, itu juga sayangnya dia juga belum touchscreen. Tapi amannya dia udah ada Android Auto dan juga ada Apple CarPlay. Itu menurut gua untuk 2024 ini sekarang merupakan fitur yang wajib lah ya, ada di sebuah mobil kayak gitu. Tapi sayangnya tadi sih ini nggak bisa di touchscreen kayak gitu Sobat Kompastv. Nah, tapi yang gue sukain Sobat Kompastv, di bawah ini ada pengaturan AC yang dia dimana tombol-tombol. Jadi tinggal mencet-mencet gini. Ini yang gue suka nih. Ini digital, cuma masih ada pencet-pencetannya gini. Karena apa? Biasanya kalau mobil yang dia itu AC-nya di dalam layar, kita tuh kalau lagi nyetir, apalagi jauh ya, kita tuh kayak susah gitu, kayak harus gini-gini. Kita kan harus fokus ke jalan ya. Kita kealihkan fokus kita untuk mencari AC kayak gitu. Kalau kayak gini kan enggak. Tinggal jalan, kita ampalin tempatnya, tinggal kita puter, kita pencet, aman kayak gitu. Jadi gue lebih suka tombol fisik seperti ini. Nah, seperti yang gue mention di belakang tadi Sobat Kompastv, di sini ada Twitter dari Bose, dimana ini menunjukkan kalau dia benar-benar menggunakan speaker dari Bose. Mantap banget nggak tuh? Pasti suaranya jeduk-jeduk. Dan juga mereka ngeklaim stagingnya ini udah bagus kayak gitu. Jadi sekitar ada 10 buah tweeter lah dan juga subwoofer di mobil ini kayak gitu. Dan yang plusnya lagi yang gue suka di sini dia ada panoramic sunroof. Bisa panoramik dan juga bisa menjadi sunroof yang bisa kita buka. Mantap. Bisa kita gini-gini kalau di puncak. Kalau kita lagi hujan, panas kayak sekarang ini, kita bisa nutup. Tapi kalau untuk menutup panoramiknya, kita manual. But it's okay. Enteng juga kok, nggak berat. Di bagian driver ini benar-benar diperhatikan Sobat Kompastv oleh Mazda karena emang dia itu ingin driver oriented. Jadi pembeli Mazda ini diharapkan adalah pengemudi mobil itu sendiri kayak gitu. Jadi ini diharapkan pengemudinya itu enjoy kayak gitu Sobat Kompastv. Jadi mantep sih. Dan ini gue penasaran kayak gimana rasa berkendaranya dari Mazda CX-5 ini. Yuk ikutin gue bakal test drive mobil ini sekarang juga. Yuk ikutin gue. Nah, Sobat Kompastv, sekarang gue bakal nyobain mobil dari Mazda CX-5 ini, Sobat Kompastv. Kayak gimana sih? Apakah sesuai yang dijanjikan oleh Mazda? Mereka kan membuat ini sesuai konsepnya Mazda, yaitu Jintai Itai, atau mereka itu menyatukan mobil dengan pengendaranya. Jadi pengendara itu tidak perlu menyesuaikan dengan mobil, tapi mobilnya harus menyesuaikan dengan kita atau pengendara itu, Sobat Kompastv. Kita coba ya. Sekarang kita coba RPM-nya naik, apakah speedometernya juga ikut naik Sobat Kompastv? Kita coba. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, Sobat Kompastv, kalau misal tentang penyesuaian RPM, dia bareng sama speedometer, oke lah. Cuman ini dia tuh gara-gara dia matic,
Jadi ada kayak lag ya, misal dia masukin gigi, jadi RPM turun dulu buat masukin gigi gitu. Cuman itu perpindahannya halus banget Sobat Kompastv, yang gua rasain ya kayak gitu. Jadi Mazda ngeklaim memang si transmisi dari Mazda ini lebih bagus atau lebih baik dari CVT konvensional yang biasa kita temukan di pasaran kayak gitu, mobil-mobil di pasaran Sobat Kompastv. Jadi ya emang bener sih kayak gitu. Cuman kalau untuk real time-nya dari RPM dan juga speedometer itu tidak terlalu real time. Bukan nggak real time ya, cuman ya real time cuman nggak terlalu signifikan lah seperti itu. Tapi kalau untuk urusan limbung Sobat Kompastv, mobil ini tadi udah gue coba buat sedikit cornering kayak gitu di jalan agak miring. Dia emang bener-bener apa ya, tidak terlalu limbung banget gitu Sobat Kompastv. Jadi kalau untuk urusan pengendalian, urusan limbung-limbungan, dia aman Sobat Kompastv. Dan ini pedal gasnya kalau saat kita injek emang bener-bener langsung sih ya, maksudnya kayak sesuai. Jadi kita nggak usah ngira-ngira nih, misal kayak harusnya kayak kita belajar dulu lah Sobat Kompastv. Kita masuk mobil, mempelajari dulu, ini mobilnya kayak gimana sih, diinjek segini gasnya itu seberapa sih efeknya ke mobilnya. Itu menurut gua ini tidak terlalu susah lah untuk orang yang baru nyetir Mazda ini. Ya cukup memudahkan lah ya. Nah, Sobat Kompastv, di mobil ini yang gue suka juga, ini ada fitur yang namanya stop and go, Sobat Kompastv. Jadi kalau misal kita rem macet-macet kayak gini ya, Sobat Kompastv, itu kalau kita rem dalam, jelek, seperti ini, mesin otomatis sendiri, Sobat Kompastv. Tapi saat kita melepaskan rem, dia langsung jering, nyala, kita tinggal ngegas doang. Bener-bener feel-nya mudah sih ya. Nggak ada lag di gas, kita ngegas ya jalan, kita ngerem ya ngerem, nggak ada lag sama sekali. Cuman kalau kita jalan agak kenceng mungkin di kecepatan 20 ke atas, itu emang dia agak sering masukin gigi sih, ngoper sih ya. Jadi kayak ngeng gitu. Jadi ada lag-nya di situ. Tapi is okay lah ya. Menurut gua yang penting pengendaliannya enak, gas juga responsif, rem juga responsif, tergantung kita. Mau kita gas juga jalan, mau kita rem juga berhenti. Mantap sih. Nah, kita nyoba jalan ini di Jalan Rasuna Said ya. Jadi makanya lalu lintasnya sedikit padat dan kita menggunakan mobil ini memang terbantu sih ya. Jadi feel-nya emang bener-bener kita ajak jalan ya, ayo. Ada motor kita berhenti ya berhenti. Nah, sekarang kita pindah ke sisi passenger atau penumpangnya nih Sobat Kompastv. Dan ini tadi posisi mengemudi gue Sobat Kompastv. Dan kalian bisa lihat sendiri, agak sinian, kasih tahu. Kita nyalain dulu lampunya. Tuh. Space-nya masih segini banyaknya nih Sobat Kompastv. Lebih dari 1 jengkal lah ya. 5 ruas jari lah. Ini lebih kayak gitu. Dan di bagian kaki kita ini Sobat Kompastv, dia bisa masuk ke dalam dengan mudahnya. Ini enak banget sih, mantep sih. Nah, dan juga di bawah ini kita juga sudah mendapatkan blower AC sebanyak 2 buah. Mantep sih. Cuman kekurangannya yang nggak gua lihat di sini, dia itu nggak ada chargeran. Harusnya paling nggak dikasih chargeran lah ya, Type C 2 gitu, biar nggak usah berebut dengan penumpang di depannya. Terus di atas ini nggak ada apa-apa, polos, cuma ada lampu ini Sobat Kompastv yang dinyalakan dengan tombol. Dan juga kalau misal sunroofnya dibuka, kita juga nggak mendapatkan sunroof, tapi sobe lah ya. Dan yang gue mention ini benar-benar enak sih. Enak kok ini, buat berjalan jauh juga oke. Paha tersangga dengan lumayan enak, nggak yang menyiksa gitu. Tapi ini sayangnya tidak bisa di reclining ya. Jadi kayaknya fix segini sih. Oke, terus kalau misal kalian pengen duduk berlima sama teman-teman kalian, liburan gitu ya berlima, seperti ini konfigurasinya. Dan dia tetap mendapatkan seat belt di bagian tengah. Tapi kalau kalian hanya berempat gitu ya, teman kalian yang satunya nggak ikut, kalian bisa menggunakan kursi teman kalian itu untuk armrest. Kalian bisa gini, ini enak banget. Terus kalau kalian bawa minuman, di sini ada tempatnya, ada 2 buah cup holder dan ini bisa dibuka juga.
kalau untuk kalian ngisi naruh-naruh HP atau apa gitu ya. Dan gue baru baca ternyata buat USB-nya di sini sahabat Kompas TV ada 2 buah Type E dan juga Type E semua ya. Type E semua, di sini ada Type E semua, nggak ada Type C. Cuman oke lah, yang penting dapat. Cuman masalahnya ya, kalau kalian berlima, berarti ini nggak bisa digunakan. Ini bisa digunakan kalau kalian berkendaranya itu 4 orang doang. Ini bisa digunakan. Tapi kalau berlima, karena dia adanya di Ampres, jadi tidak bisa. Ya, sebuah solusi lah, lumayan lah ya, ada solusinya lah ya. Jadi kalau kalian mau proper menggunakan mobil ini, gunakan hanya 4 orang aja. Mantap. Oke, sekarang kita kembali ke depan. Yuk. Nah, Sobat Kompas TV, kayak gitu tadi review gua tentang Mazda CX-5 ini. Gimana? Mantap nggak? Nah, jadi Sobat Kompas TV, menurut gua ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari mobil ini. Seperti yang gua sebutin tadi. Kalau kelebihannya yang benar-benar gua mention ya, dia ini ada panoramic sunroof-nya, kayak gitu. Yang menurut gua oke lah ya. Terus tadi yang gua rasain saat test drive, bener-bener apa namanya, itu pedal gas dan juga pedal remnya bener-bener intuitif banget. Kita injek, dia jalan, kita injek rem, dia juga ngerem sendiri kayak gitu. Mantap sih. Dan juga bener-bener limbungnya itu bener-bener dikurangi. Tadi gua bener-bener agak cornering, itu emang kita tubuhnya agak ditahan kayak gitu. Itu hal yang gua sukain lah ya. Tapi hal yang mungkin minusnya ya itu tadi. Head unitnya mungkin bisa dilebarin dikit lah ya. Dan yang di bagian belakang mungkin port USB-nya bisa ditaruh di luar. Mungkin di atas AC bisa kan ya. Jadi kalau kita berlima di belakang itu masih tetap bisa nge-charge HP kita kayak gitu. Mungkin itu sih ya sedikit kekurangan dan juga kelebihan dari Mazda CX-5 ini. Dan kalau kalian minat dengan mobil ini, kalian cukup merogoh kocek, cukup nggak tuh? Jadi kalian cukup merogoh kocek sekitar 600 hingga 700 juta rupiah on the road kayak gitu Kompas TV. Dan kalian bisa langsung membawa pulang mobil si putih yang mewah ini. Kayak gitu. Oke? Segitu dulu mungkin video dari gua sama Kompas TV. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Dan jangan lupa follow TikToknya di ranger.auto agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru lainnya. Dan sampai jumpa di episode-episode Ranger Auto selanjutnya. Goodbye.